Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Syarani Putri, NIM D1C023067 dari kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang penerapan statistika dalam teknologi hasil pertanian. Dan ini jurnal yang terkait materi yang akan saya jelaskan nanti. Ini kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu apa itu statistika dalam bidang pertanian. Jadi, statistika dalam bidang pertanian itu sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Dengan data yang akurat, pelaku usaha dapat merencanakan program pertanian dengan baik dan memastikan ketahanan pangan di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Ini slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang manfaat statistika di bidang pertanian. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi perencanaan itu menentukan kebutuhan pertanian seperti benih, pupuk, atau alat berdasarkan analisis data. Yang kedua yaitu monitoring. Jadi monitoring itu memantau perkembangan pertanian dari waktu ke waktu. Misalnya melihat tren hasil panen setiap musim. Yang ketiga yaitu evaluasi. Jadi evaluasi itu mengukur keberhasilan suatu kebijakan, misalnya kayak subsidi, pupuk, atau teknologi baru. Yang keempat yaitu prediksi. Jadi prediksi itu mengantisipasi kebutuhan masa depan seperti resiko gagal panen atau perubahan iklim. Dari jurnal yang terkait tadi, di sini ada aplikasi statistika, yaitu yang pertama deskriptif. Bisa digunakan untuk melihat gambar umum seperti data rata-rata hasil panen atau luas lahan. Yang kedua yaitu inferensial, yaitu kemungkinan kita menarik kesimpulan dari sampel, misalnya mengevaluasi dampak pupuk tertentu di beberapa lahan. Yang ketiga yaitu data mining, yaitu melihat pola besar seperti hubungan antara cuaca, jenis tanaman, dan hasil panen. Dan di sini kita masuk ke dalam teknik statistika yang digunakan dalam jurnal tersebut ya. Yang pertama yaitu sampling. Digunakan untuk mengambil sampel kecil dari populasi seperti memilih beberapa petani untuk mewakili daerah tertentu. Yang kedua yaitu regresi, menjelaskan hubungan antara variabel seperti dampak jumlah air, irigasi terhadap hasil panen. Yang ketiga yaitu ANOVA, analisis variance, membandingkan hasil dari beberapa metode atau kondisi yang berbeda. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu pan analisis. Pan analisis yaitu teknik khusus untuk melihat pengaruh beberapa faktor terhadap suatu hasil, misalnya bagaimana kebijakan mempengaruhi kinerja surveyor dan kualitas tanaman. Ini adalah tabel hasil dari penelitian yang ada di jurnal. Yang pertama yaitu tabel operasional variabel penelitian. Tabel ini berisi populasi yang ditetapkan dalam penelitian itu adalah sebanyak 68 orang. Yang terdiri dari 34 pegawai yang ada di Badan Pusat Statistik dan 34 orang berasal dari pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan perincian disajikan pada tabel yang kedua. Oke, kita lihat tabel yang kedua. Selanjutnya yaitu tabel yang kedua dalam bidang statistika yaitu tabel populasi penelitian. Dari tabel yang kedua ini kita lebih mendapatkan data yang mewakili, dan karena jumlah populasi yang sedikit, dalam penelitian melakukan teknik penarikan sampel dan teknik sensus di mana penelitian langsung menetapkan seluruh populasi sebanyak 68 orang. Menjadikannya responden penelitian atau responden. Dalam hal ini objek menjadikan populasi adalah seluruh pegawai BPS di Kabupaten Garut. Kita pada tabel ketiga ini masuk ke dalam hasil perhitungan analisis statistika. Jadi berdasarkan hasil penelitian bagaimana yang disajikan pada tabel yang kedua tadi, yang sudah kita jelaskan tadi, maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial, pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang puskesmas dan dukungan sarana prasarana berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai pada puskesmas di Kabupaten Garut. Selanjutnya itu tabel ANOVA. Dari hasil materi yang kita sampaikan tadi bahwa disimpulkan data statistika yang akurat sangat penting dalam teknologi hasil pertanian untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi proses pasca panen, dan memastikan kualitas produk.
Implementasi kebijakan statistika yang baik serta koordinasi lintas sektor dapat meningkatkan kualitas data dengan analisis statistika seperti regresi atau ANOVA. Pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian dapat terarah dan menghasilkan produk bernilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian presentasi dari materi yang saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.